Sa, kamu hari ini sekolah nggak? Aku mau berangkat nih. Iya Mel, aku nanti ke sekolah kok. Tapi ini aku masih disko sama Dinda. Nanti aku nyusul deh. Apa kamu kesini aja? Itu siapa sih, Div? Amel ya? Kok suaranya mirip Amel? Emang dia ngomong apa? Iya itu Amel. Dia bilang katanya itu mau ngajak sekolah baru sih. Kamu gimana? Kamu mau sekolah nggak? Aku mau sekolah nih. Pulang udah cukup kita disko-diskonya. Ya juga ya, kita dari semalam udah disko-disko. Mending kita pulang sekarang, biar di absen. Mel, aku sama Dinda jadi deh ke sekolah. Jeff, gimana kalau aku yang kesana aja? Kamu sama Gigi sekolah aja. Gak usah pulang, kelamaan keburu telat. Nanti malah dihukum deh. Ho 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 ho. Benar juga kata orang. Ya udah deh, daripada bahaya, mending aku mandi di sekolah. Kamu kesini ya? Cepetan, aku tungguin sama Dinda. Jangan lama-lama ya Mel kesininya. Kamu udah mandi belum? Ayo cepetan kesini. Nanti malah kita yang telat nungguin kamu. Siap bro, ini aku OTW. Oh iya, kalian nggak bawa buku ya? Waduh. Ya udahlah, nanti buku kalian barengan sama aku aja ya. Bye bye. Aduh, lama banget sih Mel. Udah, cepetan kesini. Yosef salah, ini loh aku udah OTW ini loh. Kamu nggak tahu tadi luar ini hujan badai salju bro. Tak. Assalamualaikum. Mana sih Diva sama Dinda ini? Pedif, kamu di mana? Aku cari-cari nggak ada. Aku ini udah di tempatnya tahu. Kamu kemana aja sih? Ditungguin lama banget. Ya ampun, jangan ngegep-ngegepin dong. Entahlah, gak bahaya tuh. Justin sis. Assalamualaikum bro dan sis. Kami duluan pulang ya, bye-bye. Mendaki. Salju. Ya ampun, akhirnya kita sampai juga di sekolah. Bener, aku udah capek banget. Capek banget lah, gak bahaya tak? Loh, itulah Lily. Halo Lili. Halo Amel. Halo guys, kalian ngapain di sini? Ada Indira sama Nisrina tuh. Halo guys. Kita nggak lagi ngapa-ngapain sih, baru datang aja. Udah yuk, mending kita masuk kelas. Yuk. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teks cerita sejarah. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar belum apa itu teks cerita sejarah? Kalau belum, yuk simak bareng-bareng apa sih teks cerita sejarah itu. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Teks cerita sejarah sendiri dibentuk untuk menyusun berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Teks ini biasanya juga disusun berdasarkan peninggalan dari peristiwa zaman dahulu yang masih dapat diamati hingga sekarang. Peninggalan dapat disebut juga sebagai bukti sejarah atau sumber sejarah. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang akan memiliki nilai sejarah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu struktur teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah memiliki kesamaan struktur dengan novel dan cerpen.
Ketiganya termasuk ke dalam jenis cerita ulang. Dan struktur tersebut yaitu ada orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Nah, jadi aku mau jelasin apa sih itu orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Nah, pertama-tama aku mau jelasin orientasi dulu. Jadi, orientasi bisa disebut juga dengan bagian perkenalan, karena pada tahap ini akan dimuat pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, bahkan suasana, sudut pandang, dan hubungan dari para tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Dan ketiga, ada konflik atau rising action. Pada tahap rising action ini, penulisan akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit antar tokoh. Dan keempat, komplikasi atau puncak masalah. Komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Di dalamnya berisi pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Kelima, resolusi atau penyelesaian masalah. Setelah pembaca dibuat heboh dengan memuncak konflik, tentu saja harus ada penyelesaian atau resolusi. Nah, di bagian inilah penulisan menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Koda ini bersifat opsional loh, jadi tidak semua teks cerita sejarah memiliki koda ya. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Dalam dunia penulisan, pembagian jenis-jenis teks cerita sejarah digolongkan menjadi dua, yakni teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi. Untuk teks cerita sejarah non-fiksi, merupakan teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Tokoh yang diceritakan pun benar-benar nyata, berisi fakta sejarah dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Contohnya, buku Kupilih Jalan Gerlia karya Enang Rokajat Asura yang berisi perjalanan hidup Jenderal Sudirman dari lahir hingga beliau meninggal. Seperti yang diketahui, Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Untuk teks cerita sejarah fiksi, berbeda dengan non-fiksi, teks sejarah fiksi tidak terlalu berpatokan pada fakta sejarah. Biasanya, pengarang menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang suasana saja, sedangkan para tokoh atau konflik ceritanya bersumber dari imajinasi mereka. Tujuan teks sejarah fiksi adalah sebagai hiburan semata. Contohnya, novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantathur menceritakan kisah cinta Minke, pemuda Indonesia dengan Annelies yang berketurunan Indo-Belanda pada awal abad 20. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Karena cerita sejarah itu menceritakan serangkaian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, maka teks cerita sejarah akan berisi fakta-fakta. Kemudian, teks cerita sejarah juga harus disampaikan secara runut atau kronologis, sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Terakhir, teks cerita sejarah akan banyak menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, sejak, selama, hingga, dan sebagainya. Terakhir, teks cerita sejarah akan banyak menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, sejak, selama, hingga, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah itu? Perbedaan antara cerita sejarah dan teks sejarah terdapat pada penyajian isi teksnya. Ada yang bersifat fiktif dan ada pula yang bersifat non-fiktif. Teks cerita sejarah adalah teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual. Walaupun imajinatif, teks cerita sejarah hanya menggunakan unsur dan beberapa latar belakang dari sejarah faktual. Sedangkan teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita,
kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Sedangkan persamaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isinya sama-sama berkaitan dengan sejarah. Yang kedua, tulisan dibuat dengan informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu.